Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Bapak harap dalam kondisi yang sehat. Ya, kembali lagi dengan Pak Jos, Pak Roni Sombing. Hari ini kita akan membahas materi di PJOK. Sekarang kita masuk ke bab 2 anak-anak, permainan bola kecil ya, permainan bola kecil. Nah, permainan bola kecil apa yang akan kita pelajari? Nah, ini dia, permainan tenis meja ya dengan Pak Roni Sombing. Bapak harap kamu bisa mengikutinya pembahasan materi Bapak ini dengan baik, dengan fokus supaya kamu bisa mengerti, bisa memahami dan bahkan bisa mempraktekkan nanti apa-apa saja tentang gerak dasar tenis meja ini. Kita mulai anak-anak. Nah, seperti biasa kita mulai dari kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa. Ada dua kompetensi dasar, yaitu kompetensi dasar 32 dan kompetensi dasar 41. 32 tentang pengetahuan dan 41 tentang keterampilan. Sehingga muncullah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya, siswa dapat memahami dan mempraktekkan prosedur variasi pola gerak dasar, lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam permainan tenis meja dengan baik. Paham ya anak? Memahami dan mempraktekkan variasi pola gerak dasar, lokomotor, non-lokomotor, manipulatif, gerak dasar permainan tenis meja dengan baik. Oke, kita langsung mulai lagi ya anak-anak. Nah, permainan tenis meja. Apakah permainan tenis meja ini? Permainan tenis meja adalah salah satu permainan bola kecil yang dimainkan di suatu meja dengan tujuan mencegah lawan melewatkan bola dari net. Jelas ya nak, dimainkan di atas meja dan mencegah lawan melewatkan bola dari net. Nah, yang berikutnya ini dia gambar lapangan permainan tenis mejanya. Oke, cukup jelas ya nak. Lapangannya terbagi dua oleh garis. Nah, kita lanjut. Sekarang aktivitas pembelajaran apa yang akan kita bahas di sini? Yaitu seperti tujuan pembelajaran tadi, gerakan non lokomotor permainan tenis meja, aktivitas pembelajaran gerak lokomotor permainan tenis meja, gerak manipulatif permainan tenis meja, lalu permainan tenis meja dengan peraturan yang dimodifikasi. Nah, kita lanjut. Bapak ingatkan kembali gerakan lokomotor itu gerak berpindah tempat, non lokomotor tanpa berpindah tempat, dan manipulatif melibatkan benda di luar tubuh. Ya, Bapak harap kamu masih hafal ini ya, lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang gerak dasar permainan tenis meja. Ada 5 gerak dasar yang harus kamu pahami anak, dan juga kamu nanti bisa praktekkan. Yaitu yang pertama adalah teknik memegang bat. Bagaimana cara memegang bat ya. Lalu yang berikutnya teknik berdiri, stance, lalu teknik servis, teknik pukulan, lalu teknik gerakan kaki. Akan kita bahas satu persatu anak-anak, kembali fokus supaya kamu bisa mengerti. Kita mulai dari teknik memegang bat. Nah, di sini ada gambar teknik memegang bat. Apa-apa saja ini dan apa istilah dari kedua gambar ini? Yang pertama, second grip, lalu penhold grip. Bisa dipahami anak, second grip yang di atas selalu penhold grip. Oke, kira-kira bagaimana cara memegang batnya bisa dilihat video prakteknya nih. Lanjut. Nah, teknik berdiri ya, berdiri stance, yaitu square stance itu berdiri menghadap penuh ke meja, berdiri menghadap penuh, jadi badan kita ini menghadap penuh ke meja. Lalu side stance itu berdiri di samping meja, di samping meja. Nah, kira-kira seperti apa dia Pak? Nah, ini dia gambar dan juga pelaksanaannya. Kamu perhatikan dengan baik, menghadap penuh ke meja dan berdiri di samping meja. Ini dia cara pelaksananya. Oke anak, kita lanjut teknik servis, yaitu teknik pukulan untuk menyajikan bola pertama di dalam permainan ya, menyajikan bola pertama di dalam permainan. Nah, teknik servis ini dapat dilakukan dengan dua cara nak ya. Cara pertama itu ada istilahnya dengan cara forehand, lalu yang kedua dengan cara backhand. Forehand dan backhand. Nah, ini dia cara forehand, lalu secara backhand.
Dimana forehand itu posisi telapak tangan menghadap ke meja, ya. Lalu backhand itu posisi tangan menyilang di depan dada. Nah, oke. Forehand, lalu backhand. Bagaimana pelaksanaannya servis forehand dan backhand? Ini dia. Yang berikutnya, keempat, teknik pukulan. Ada 5 teknik pukulan di dalam permainan tenis meja ini. Nah, yang pertama ada push, pukulan mendorong bola, push. Lalu drive, pukulan ayunan panjang sehingga bola mendatar. Lalu chop, pukulan seperti gerakan menebang pohon. Lalu yang keempat, smash, pukulan membunuh. Lalu yang kelima adalah block, pukulan menghentikan bola. Oke anak-anak, kita bahas satu persatu supaya kamu paham bagaimana teknik pukulan ini. Yang pertama adalah pukulan push, yaitu mendorong bola. Jadi bat kita itu hanya kita lakukan dengan gerakan sedikit, tekanan sedikit, hanya mendorong bola, tidak dengan tekanan penuh. Oke, push. Lalu drive itu ayunan panjang dan sehingga kita pukulkan bolanya sehingga bolanya mendatar, ya. Bagaimana pelaksanaan teknik kedua pukulan ini? Ini dia. Sekarang adalah pukulan chop, yaitu menebang pohon. Jadi kita seperti melakukan tebangan pohon. Nah, ketika bola datang kita lakukan pukulan seperti menebang pohon sehingga nanti bolanya itu memutar, ya, atau sulit diambil oleh lawan. Nah, itu adalah chop. Lalu yang berikutnya adalah smash. Ya, smash adalah pukulan membunuh. Dimana dengan kita melakukan smash ini biasanya kita akan mencari poin karena pukulan smash ini adalah pukulan membunuh. Kita ayunkan, kita pukulkan bat kita kepada bolanya sehingga bola mencuram ke meja lawan sehingga kita dapat mendapatkan poin. Bagaimana pelaksanaan kedua teknik ini? Ini dia. Yang terakhir nak, pukulan block, yaitu pukulan menghentikan bola. Jadi di sini kita hanya meletakkan bat seperti ini nak. Jadi bolanya nanti datang kita block. Jadi tidak ada gerakan-gerakan yang kita ayunkan tangan, tidak. Kita hanya posisi memberhentikan bat di depan ketika akan menghalau bola. Inilah pukulan block. Pelaksananya ini dia. Oke, yang terakhir adalah footwork, yaitu gerak langkah kaki. Nah, bisa kamu perhatikan anak di sini para pemain yang dilingkari, di mana tujuan dari gerakan langkah kaki ini yaitu berperan dalam penguasaan lapangan untuk mengantisipasi serangan lawan. Berperan dalam penguasaan lapangan untuk dapat mengantisipasi serangan lawan. Jadi footwork yang baik itu sangat berguna ya untuk mengantisipasi atau mengembalikan atau menghalau semua serangan lawan. Jadi kita bisa mengatur langkah kaki kita untuk mengambil bola ke kanan, bola ke kiri atau bola ke depan.
Oke, paham ya nak? Kira-kira seperti ini dia untuk langkah kakinya. Nah, sekarang dia aktivitas non lokomotor. Aktivitas non lokomotor permainan tenis meja itu yaitu memukul bola tanpa berpindah tempat ya. Nah, Bapak melakukan pukulan forehand dan backhand tanpa berpindah tempat. Ini dia. Lanjut aktivitas pembelajaran lokomotor, yaitu memukul bola dengan berpindah tempat ya, footwork. Berarti berpindah tempat dengan footwork, yaitu gerakan langkah kakinya ya. Nah, perhatikan ini dia. Lalu yang berikutnya gerakan manipulatif, pembelajaran memukul bola dan juga gerak pembelajaran dengan peraturan yang dimodifikasi. Nah, di sini Bapak melakukan pukulan-pukulan baik itu chop, drive, smash ya, dan juga modifikasi artinya permainan 1 lawan 1. Bagaimana pelaksanaannya, Nana? Ini dia. Iya. Oke, anak-anak, sekian untuk pembelajaran kita tentang tenis meja. Bapak harap kamu tetap semangat belajar, tetap menjaga kesehatan dan tetap berolahraga untuk menjaga imun tubuhmu tetap baik. Bapak ulangi ya. Ya, di dalam permainan tenis meja ini tujuan pembelajarannya tadi kamu mampu memahami dan mempraktekkan gerak-gerak spesifik permainan tenis meja. Di mana gerak spesifiknya tadi ada 5, teknik megang bat, teknik berdiri ya, berdiri menghadap dan berdiri di samping, lalu teknik servis ya, pukulan pertama, lalu teknik pukulan ada drive, ada chop, ada smash, ada block, lalu pukulan yang terakhir yaitu teknik terakhir adalah teknik gerakan kaki footwork yang berguna untuk mengantisipasi serangan lawan, di mana kita bisa menguasai lapangan dengan footwork kita. Nah, demikian materi kita anak-anak. Bapak harap kamu bisa pahami semua materi tentang tenis meja ini. Kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya masih dengan Pak Jos dengan materi-materi PJOK yang lain. Oke, salam olahraga, tetap semangat, dadah.